Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pendidikan sebagai penggerak pendidikan peradaban. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Septi Larasati, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Lokal 4 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah komunikasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Langsung saja masuk ke dalam materi komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi pada bidang-bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya dapat dikatakan sebagai komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memberikan penjelasan dan pemahaman atas materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Bahkan, interaksi yang dibangun dalam proses pembelajaran akan lebih dinamis dengan melibatkan semua individu yang terlibat di dalamnya. Komunikasi dalam pendidikan sangat besar peranannya dalam menentukan keberhasilan dan tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan. Seorang tokoh bernama Jordan berkata bahwa tidak ada perilaku pendidikan yang tidak berkaitan dengan komunikasi. Jadi, segala aspek dalam pendidikan memerlukan komunikasi sebagai perantaranya. Baik itu komunikasi verbal melalui lisan maupun nonverbal melalui tulisan atau isyarat. Selanjutnya, menurut Sanaki, komponen dalam komunikasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, pengajar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi pesan atau komunikator. Yang kedua, ada pembelajar sebagai penerima pesan atau disebut sebagai komunikan. Selanjutnya, yang ketiga, ada materi pelajaran sebagai pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang keempat, ada alat bantu pembelajaran sebagai saluran atau media pembelajaran. Alat bantu ini bisa berupa perangkat keras seperti LCD, komputer, dan lain-lain, atau bisa juga berupa perangkat lunak seperti PowerPoint, makalah, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi efektif. Komunikasi pembelajaran efektif jika tenaga pendidik dapat memahami karakteristik peserta didik seperti jalan pikirannya, hobinya, keadaannya, suasana hatinya, atau budayanya. Dalam berkomunikasi, tenaga pendidik harus bisa membangun kedekatan dan keakraban dengan murid atau mahasiswa. Kedekatan akan menghilangkan penyekat dan membuat komunikasi menjadi lancar dan mengalir dengan baik. Penggunaan komunikasi dalam pendidikan peradaban. Yang pertama, penyebaran informasi pendidikan. Komunikasi membantu menyebarkan informasi tentang pendidikan dan memberikan akses pengetahuan dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan sosial dan kesejahteraan. Yang kedua, pembentukan opini publik. Komunikasi efektif dapat membentuk opini publik tentang isu-isu pendidikan, menghasilkan dukungan masyarakat untuk perubahan dan investasi dalam pendidikan. Yang ketiga, advokasi dan kampanye.
Melalui komunikasi, gerakan pendidikan dapat melakukan advokasi untuk kebijakan pendidikan yang lebih baik, menggalang dukungan masyarakat, dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, pelibatan masyarakat. Komunikasi memungkinkan pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pendidikan. Ini menciptakan kemitraan antara lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, pemberdayaan individu. Komunikasi memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan, sehingga menciptakan perubahan dari bawah. Yang keenam, teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi komunikasi seperti platform pembelajaran online, podcast, dan media sosial dapat memperluas jangkauan pendidikan, memberikan akses lebih luas terutama di daerah terpencil. Yang ketujuh, perubahan budaya. Komunikasi membantu merancang naratif yang mendukung nilai-nilai pendidikan, mengubah norma budaya, dan menggeser pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dalam mencapai kesejahteraan. Yang kedelapan, pelaporan dan evaluasi. Komunikasi efektif diperlukan untuk melaporkan progres pendidikan, mengevaluasi keberhasilan program, dan menyampaikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan terus-menerus. Komunikasi memiliki peran krusial dalam gerakan pendidikan peradaban untuk mempromosikan perubahan sosial dan kesejahteraan. Melalui penggunaan komunikasi yang strategis, gerakan pendidikan peradaban dapat memobilisasi dukungan, motivasi perubahan, dan menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup video ini, saya akan membacakan sebuah quotes yang berbunyi, "Kualitas hidupmu bergantung pada kualitas bicaramu." Jadi, perbaikilah kualitas bicaramu untuk memperbaiki kualitas hidupmu. Dari Tony Robbins. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.